namanya Mbah Jemina. Mbah Jemina ini tinggal di salah satu dusun di Desa Plengan, tepatnya di lereng Menoreh sisi timur. Mbah Jemina hidup seorang diri. Dia tidak memiliki suami. Dalam usianya yang mendekati usia 80 tahun, Mbah Jemina masih berjuang dengan ulet, walaupun kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk berjuang keras. Bangunan rumah yang ia tempati adalah hasil bantuan dari pemerintah beberapa tahun yang lalu. Kondisi pendengaran Mbah Jemina yang sudah berkurang cukup jauh sehat. Oh, nggih. Menjadikan komunikasi anak-anak dengan Mbah Jemina tidak nyambung lagi. Saklare gitu nih. Dalam kunjungan ini Mbah Jemina mengutarakan sangat senang karena dikunjungi oleh banyak anak yang selama ini dia sangat jarang dikunjungi oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam kesehariannya hidupnya sangat sederhana, makan apa adanya, yang berasal dari kiri kanan rumahnya. Jika malam Mbah Jemina hidup dengan penerangan lampu minyak tanah. Seringkali juga kehabisan minyak tanah dan harus tidur dalam kegelapan malam. Dalam kunjungan ini Mbah Jemina berkali-kali mengungkapkan bahwa ia ingin segera mati saja. Ini semakin menambah haru suasana dan semakin bisa dipahami betapa beratnya mengalami hidup sendiri, jauh dari sapaan anak, bahkan anak kecil. Dia hidup seorang diri. Sungguh tidak terbayang bagaimana jika kita mengalami kondisi seperti yang Mbah Jemina alami ini, harus hidup dan bergulat dalam kondisi yang serba terbatas. Memang tidak banyak yang bisa kami lakukan di rumah ini. Aku disikat ben resik, Mbak.
bersama anak-anak mulai menata, membersihkan kiri kanan rumah Mbah Jemina. Mulai dari peralatan dapur, membersihkan rumah, mencabuti rumput, hingga sedikit menata bagian dapur yang sudah tidak terurus lagi. Mbah Jemina adalah salah satu dari sekian banyak orang yang kurang beruntung di dunia ini. Semoga dengan pengalaman ini anak-anak dan para guru tentunya akan mengalami pengalaman batin yang akan membukakan kepekaan hidupnya, baik untuk pribadinya dan juga untuk semesta ini. Terlebih pada zaman modern ini, kita semakin disibukkan oleh hal-hal yang sebetulnya kurang begitu hakiki dan sangat menjauhkan dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Terlebih untuk para murid yang seharusnya mengalami banyak pengalaman yang mendekatkan dirinya dengan kehidupan sejati, justru malah semakin dijauhkan oleh faktor zaman. Tentunya banyak nilai-nilai kehidupan yang Mbah Jemina tunjukkan di depan mata kami, bahwa hidup ini akan terus berjalan dan tidak mungkin bisa dihentikan oleh kehendak manusia. Manusia hanya sekedar menjalani nafas demi nafas hingga suatu saat nanti akan kembali ke pangkuannya. Dengan segala keterbatasan, tentunya manusia punya nurani yang harus dipelihara dan akan selalu mengupayakan keselamatan bagi semua orang yang dijumpai, bahkan untuk semesta ini. Memang tantangan zaman semakin tidak mudah jika kita menghendaki hidup yang sejati. Bahkan setiap orang saat ini mengalami hidup sangat sibuk atau mungkin menyibukkan diri dengan situasi atau mungkin dengan peralatan yang saat ini disebutkan dengan handphone, sehingga tidak punya waktu lagi untuk menengok ke dalam batin. Siapa sejatinya manusia dan manusia sejatinya manusia. Mungkin saat ini anak-anak belum mengerti Ayo mas orang.
apa itu hidup sesungguhnya. Ayo. Namun dengan pengalaman ini diharapkan anak mengalami bentuk kepedulian pada orang lain dengan penuh keikhlasan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tentunya tidak boleh diam dan hanya sekedar rutinitas datang pagi, siang pulang, datang pagi, siang pulang, tanpa menjadi ruang untuk belajar hidup. Sudah tidak saatnya lagi dengan penerapan metode pendidikan guru hanya sekedar pengeras suara di depan para murid tanpa menunjukkan bahkan mengajak para murid untuk melakukan aktivitas sebagai aktualisasi nilai-nilai kehidupan. Dalam kondisi ini, guru dan keguruan itu menjadi tertantang. Tidak sedikit juga guru ya hanya sebatas gelar, namun bukan pendidik sejati. Dalam posisi ini kita mau menempatkan diri atau mengambil sikap bagi penerus bangsa ini yang seperti apa. Akankah kekolotan ini akan selalu dipelihara ataukah kita akan semakin hidup dan menghidupi baik untuk diri sendiri, bagi para murid, bagi lingkungan, bagi bangsa ini, bahkan bagi masyarakat dunia ini.